Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 1 yang hebat? Berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam kegiatan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 2. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa, selesai. Semoga apa yang menjadi bagian dari doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan klik tanda lonceng ya. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu mengidentifikasi kosakata tentang permainan dan olahraga serta cara memelihara kesehatan melalui kegiatan membaca teks pendek. Kita juga akan belajar mengidentifikasi bunyi alam dan buatan dalam elemen musik. Kita juga mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam permainan ataupun olahraga. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut nampak beberapa anak yang sedang naik sepeda. Tahukah kamu bahwa bersepeda merupakan bagian dari olahraga maupun permainan? Perhatikan teks pendek berikut. Mari kita baca bersama-sama ya. Siti dan teman-teman sedang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Tahukah kalian apakah permainan itu? Iya, permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain. Atau bisa juga dikatakan sebuah barang atau sesuatu yang pada umumnya digunakan untuk hiburan atau kesenangan. Bahkan kadang digunakan sebagai alat pendidikan. Perhatikan contoh gambar-gambar berikut ini yang merupakan permainan. Disimak ya. Gambar yang pertama, pasti kalian pernah melakukannya. Jalan kaki. Setiap orang pasti pernah jalan kaki. Permainan berikutnya yaitu lompat tali. Selanjutnya, permainan ular naga. Berikutnya, permainan tapak gunung. Selanjutnya, ini permainan yang biasa kalian mainkan ketika lomba Hari Merdeka. Apakah itu? Ya, balap karung. Berikutnya yaitu lari. Permainan-permainan tersebut salah satunya pasti pernah kalian mainkan. Ada beberapa permainan yang termasuk dalam kategori olahraga. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan olahraga? Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Perhatikan teks berikut. Lani senang berolahraga. Sebelum berolahraga, harus melakukan pemanasan. Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. Gerakan pemanasan membuat otot siap berolahraga. Pemanasan juga mencegah otot kita sakit. Saat kita bergerak, otot membantu menggerakkan tulang. Jika otot kita sakit, kita akan sulit bergerak.
Berdasarkan teks bacaan yang sudah kita simak, ada beberapa kosakata tentang olahraga. Apa sajakah itu? Ya, ada pemanasan, otot sakit, otot menggerakkan tulang, tubuh sehat dan kuat. Sekarang kalian akan memasangkan kosakata tentang olahraga yang ada pada teks dengan gambar yang sesuai ya. Perhatikan gambar-gambar di sebelahnya. Mari kita menjodohkan kosakata dengan gambar yang sesuai. Kita mulai dari kata yang pertama yaitu pemanasan. Mana ya gambar yang sesuai? Ya, tepat. Gambar tersebut merupakan gambar yang sesuai dengan kosakata pemanasan. Berikutnya, pada kata otot sakit, gambar mana yang sesuai? Ya, gambar nomor 4 sesuai dengan kosakata otot sakit. Selanjutnya, otot menggerakkan tulang. Gambar yang pertama sesuai untuk kosakata otot menggerakkan tulang. Yang terakhir, tubuh sehat dan kuat. Nah, gambar tersebut sesuai dengan kosakata tubuh sehat dan kuat. Selanjutnya, berilah tanda centang gambar kegiatan berikut yang menyehatkan dan tanda silang untuk kegiatan yang tidak menyehatkan. Disimak ya. Gambar yang pertama itu gambar anak sedang berolahraga. Berikutnya, gambar anak yang sedang membaca buku sambil tidur. Selanjutnya, gambar anak sedang berenang. Berikutnya, gambar anak tertidur sambil menonton TV. Yang terakhir, gambar anak sedang bermain bola. Mari kita centang untuk kegiatan yang menyehatkan dan kita silang untuk kegiatan yang tidak menyehatkan. Gambar yang pertama, apakah itu gambar yang menyehatkan atau tidak menyehatkan? Ya, tepat. Itu adalah gambar yang menyehatkan. Selanjutnya, membaca sambil tiduran adalah kegiatan yang tidak menyehatkan. Mengapa? Iya, tepat, karena dapat merusak kesehatan mata. Gambar yang ketiga, gambar anak sedang berenang. Apakah berenang termasuk kegiatan yang menyehatkan? Iya, tepat, berenang merupakan kegiatan yang menyehatkan. Selanjutnya, menonton TV sambil tiduran. Apakah itu kegiatan yang menyehatkan atau tidak ya? Iya, tidak menyehatkan. Kalau tidak menyehatkan berarti kita beri tanda apa? Tanda silang tentunya. Yang terakhir, bermain bola. Apakah bermain bola merupakan kegiatan yang menyehatkan ataukah tidak? Iya, tepat. Kegiatan bermain bola merupakan kegiatan yang menyehatkan. Simaklah cerita berikut. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Apakah itu juga yang kamu lakukan ketika kamu selesai berolahraga? Yang dilakukan Siti merupakan aturan yang tepat setelah kita berolahraga. Apakah aturan itu? Aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Aturan
membuat sesuatu yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar-gambar berikut merupakan gambar-gambar kegiatan yang taat terhadap aturan dan tidak taat terhadap aturan. Sekarang kita akan berlatih mengelompokkan. Gambar yang sesuai dengan aturan diberi tanda senyum ya. Yang tidak sesuai dengan aturan kita beri tanda marah ya. Kalian sudah siap? Coba perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu gambar apa? Ayo. Iya, itu adalah gambar anak yang tertib berbaris. Apakah itu merupakan taat terhadap aturan? Iya, itu merupakan taat terhadap aturan. Kita beri tanda senyum ya. Gambar yang kedua, mendorong temannya ketika marah. Apakah itu termasuk taat aturan? Tidak. Kalau tidak kita beri tanda apa ya? Tanda marah. Oke. Selanjutnya ada gambar yang tidak terima ketika kalah dalam permainan. Bolehkah itu? Iya, tidak boleh ya. Kita harus lapang dada ketika kalah dalam permainan. Nah, kalau tidak taat aturan berarti kita beri tanda apa? Kita beri tanda marah ya. Selanjutnya ada anak yang sedang antri dalam melakukan kegiatan lompat jauh. Nah, antri itu termasuk taat aturan tidak ya? Iya, taat. Berarti kita beri tanda senyum ya. Yang terakhir, itu ada gambar anak yang bersepeda dengan memakai pengaman lengkap, mulai dari helm, pengaman tangan, dan yang lainnya. Itu termasuk anak yang taat aturan apa tidak ya? Iya, tepat. Termasuk yang taat aturan. Berarti kita beri tanda senyum ya. Simaklah cerita berikut. Udin, Edo, dan Beni berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Prit, prit, prit. Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Tahukah kamu bunyi peluit? Bisakah kamu menirukan bunyi peluit bersama temanmu? Prit, prit, prit. Seperti itu bunyi peluit. Bunyi atau suara adalah getaran yang merambat. Bunyi atau suara didengar melalui telinga. Bunyi dikelompokkan menjadi dua, bunyi alam dan bunyi buatan. Apakah bunyi alam itu? Bunyi alam merupakan sumber bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh suara alam, baik dikarenakan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan maupun dari langit atau dari dalam bumi. Sedangkan bunyi buatan yaitu bunyi yang dibuat oleh manusia. Bunyi buatan terdiri dari bunyi benda atau bunyi alat musik. Perhatikan contoh-contoh bunyi alam berikut. Bunyi yang pertama, suara angin. Bagaimana suara angin? Selanjutnya, suara hewan. Bagaimana suara burung? Cik, 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 cik. Bagaimana suara kucing? Miau, miau. Iya. Selanjutnya, bunyi alam yang lain yaitu suara gunung meletus.
Berikutnya, suara ombak. Selanjutnya, ketika hujan, yaitu suara guntur. Contoh-contoh tersebut merupakan contoh bunyi alam. Selanjutnya kita akan belajar bunyi buatan. Berikut adalah contoh-contoh bunyi buatan. Bunyi alat musik, bunyi gitar, bunyi seruling, ataupun alat musik yang lainnya. Bunyi beduk juga termasuk bunyi buatan ya. Selanjutnya, bunyi bel sepeda, bunyi peluit, bunyi tepuk tangan, dan juga bunyi ketukan pintu. Contoh-contoh tersebut merupakan contoh bunyi buatan. Nah, setelah kita mempelajari bunyi alam dan bunyi buatan, tahukah kamu tepuk tangan itu merupakan contoh dari bunyi buatan? Sekarang kita praktekkan tepuk tangan sambil bernyanyi ya. Oke, kita bernyanyi sambil tepuk tangan. Nah, kita sudah belajar banyak hal hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.